Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Nah, hari ini kita mau coba review dari tempat pengelolaan akhir sampah di Kota Depok, yaitu tempatnya di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Nah, kali ini aku lagi iseng-iseng nih gimana sih eh, TPA ini gitu, karena sering lewatin tapi walaupun agak jauh tapi penasaran gitu kayak apa sih gitu. Pasti sobat-sobat juga pasti penasaran dong ya kayak apa TPA kita yang ada di Kota Depok. Yuk kita lihat, ini kebetulan aku lagi lewat sini, jadi mau coba review gitu ya. Oh, seperti ini tampangnya nih. Nah, kita udah mulai landing ya. Semoga perjalanan drone kali ini aman ya. Nah, ini ternyata tinggi banget ya. Ini kalau diperkirakan tingginya kurang lebih 30 meter ya. Sekitar 30 meteran ini tinggi ini. Ya. Ini seperti kalau dari jauh kayak Gunung Kapur ya. Karena putih aja gitu. Kita mau coba lihat dari atas ya. Ini lumayan ya, ketinggian udah mulai 40 meter. Berarti ini kurang lebih 30 meter ini di bawah. Nah, sepertinya di atas ini nggak ada aktivitas seperti ada pemulung yang memilah sampah ya, atau mengambil sampah ya. Karena ini kayaknya udah sampah yang udah jadi nih kayaknya. Memang terlihat sepi ya, ini pukul 3 sore ya, 3 sore ini cuacanya agak mendung, jadi kita tidak bisa melihat Kota Depok dari jauh ya. Gedung-gedungnya juga nggak kelihatan ya dari sini. Oke, penasaran, terus kita maju sampai kita lihat seperti apa sih ini tampak atas gitu ya. Pokoknya ini tinggi banget kalau kita kelihatan dari jalanan ini, walaupun masih jauh dari pemukiman ya. Tapi ada beberapa sih perumahan-perumahan juga yang dekat sini. Mungkin bisa kelihatan juga ya kalau datarannya tinggi gitu. Rumahnya tingkat mungkin bisa kelihatan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa gedung-gedung itu ya. Di situ ada gedung, bukan gedung ya, apa kayak semacam gudang ya. Nah, di situ banyak banget mobil-mobil pengangkut sampahnya ya. Ini coba kita keliling ya. Nah, ini arah utara nih. Ini bagian utara, ini utaranya. Bagian utaranya. Nah, ini agak tinggi ya, agak lebar ya. Ini berapa hektar ya? Kurang tahu juga nih kelihatannya. Situ ada traktor. Ada traktor yang mendorong sampah dari pinggir ke tengah. Saya juga terlihat kalau kita maju lagi kelihatan seperti truk ya. Banyak sekali truknya itu. Truknya banyak ya. Ada yang di luar, ada yang di bagian di dalam. Mungkin sekitar 50 truk ya. Ini aja yang kelihatan ya. Yang tidak kelihatan yang masih di jalan mungkin ada juga kali ya. Ada berapa truk yang sedang menurunkan sampah di pinggir itu. Kita bisa lihat ya, tuh. Nah, ini fungsinya bagaimana kita harus memilah sampah ya teman-teman. Jadi di sekolah juga ada diajarkan mana sampah yang bisa kita pilah ya. Nah, ini seperti gunung ya. Gunung Kapur ini tinggi ini. Kalau dari permukaan saya berdiri sekitar 30 meter ini, kurang lebih ya 30 meter lah. Nah, posisi saya, nah itu posisi saya di jauh di sana ya. Di seberang kali ini ada kali apa sih namanya, Pesanggerahan apa ya namanya, yang nyampenya ke Jakarta juga nih. Ujungnya ini nih kalinya. Saya di lapangan merah itu ya. Ini coba keliling bagian pinggir-pinggir yang ada di sebelah selatan, bagian selatan. Selatan kita bisa lihat sepertinya sih datar aja, yang kita lihat sih kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Karena apa ya, karena
ya nggak kelihatan dari atas. Tapi kalau dari bawah tinggi. Terus di sini kita lihat juga kayak semacam kayak ada kayak gudang-gudang gitu. Mungkin sebagian juga gudang pemilahan sampah mungkin ya. Karena sampah ini dipilah sebelum dibuang ke bagian tengahnya ini. Ya guys, seperti itu. Oke, sekedar informasi bahwa Kota Depok ini tempat pembuangan akhirnya Cipayung ini sudah melebihi kapasitas ya. Jadi atau overload. Jadi TPA tersebut sudah tidak bisa lagi menampung warga sampah Kota Depok gitu. Kira-kira seperti itu ya. Berita yang saya lansir dari berita Sindo News ya. Jadi udah nggak bisa. Tapi setiap harinya sampah Kota Depok ini mencapai 1.565 ton. Namun sampah yang dapat masuk ke TPA ke Cipayung ini hanya berkisar 934 ton. Hanya 934 ton sampah yang dapat masuk ke TPA Cipayung ini. Sampah organik dapat ditampung di TPS wilayah Kota Depok untuk dijadikan pupuk. Jadi kayak ada di setiap wilayah tuh, wilayah kayak setiap kecamatan atau kelurahan ya, itu ada kayak TPA juga. Buat dia memilah sampah yang sebelum dibuang ke sini gitu. Perlu kita ketahui juga bahwa tempat TPA sampah Kota Depok ini memiliki luas sekitar 10 hektar, di mana 4,5 hektar dijadikan tempat penampungan sampah. Terus lahan yang digunakan untuk menampung sampah seluas 4,5 hektar dan sisanya keperluan lain dan pengolahan sampah. Ya. Pemerintah Kota Depok rencananya akan membuat sampah menjadi bahan bakar produksi menggunakan metode Refuse Derived Fuel atau RDF. Apabila tidak ada halangan, rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022. Nantinya sampah akan dijadikan bahan bakar produksi yang akan bekerja sama dengan salah satu pabrik semen di wilayah Bogor. Nah, penggunaan metode RDF dapat dilakukan di TPA Cipayung, maka akan mengurangi beban sampah. Dan TPA dapat menampung sampah dari wilayah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok telah mengajukan permohonan pelaksanaan pengembangan metode RDF kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Bayangkan jika TPA Cipayung sudah overload sehingga metode RDF sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban dalam menampung kapasitas sampah dari seluruh warga Kota Depok. Nah, teman-teman, semoga video ini menjadi menambah wawasan ya. Jadi karena kita tahu bahwa oh iya ternyata udah penuh juga ya nih sampahnya. Jadi kita juga di rumah harus bisa memilah sampah agar nanti di tempat pemilihan sampah terpadu yang dibuang di sebelum kesini itu nanti biasanya dipilah dulu ya, mana yang organik dan non organik. Jadi yang organik itu biasanya dijadikan pupuk. Saya pernah melihat di daerah Permata Depok itu kalau nggak salah itu ada kayak semacam tempat sampah itu yang memang dikumpulkan oleh warga, itu dijadikan pupuk ya. Sebelumnya dihancurkan dulu, terus dijadikan dihancurkan lalu diberikan semacam melakukan fermentasi gitu ya, supaya agar sampah organik itu menjadi pupuk. Nah, saya pernah melihat didiamkan berapa lama gitu kan, terus sampai mengering. Nah, jadi pupuknya itu kering ya, jadi nggak basah seperti awal datang ya. Jadi itu berasal dari sayur-sayuran, dari buah-buahan yang tidak terpakai, disatukan ke situ, apakah batang pohon gitu ya, pohon-pohon yang memang sekitar warga yang bisa dibuang gitu. Nah, jadi kita harus bisa memilah sampah dari rumah. Usahakan sampah itu bisa kita kendalikan ya, mulai dari rumah gitu.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share juga jika emang bermanfaat, mungkin buat sekedar bahan ilmiah atau foto tambahan dari buat karya tulis kamu atau tugas sekolah ya, silakan digunakan saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dari saya Jani Triasada mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.